Salom Elahem Bisem Yesua Hamasiah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Bapa kita, di dalam nama anaknya dan dalam persekutuan rohnya yang suci, damai sejahtera dari Tuhan kita kiranya hadir di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting terkait dengan perbedaan pandangan antara dunia barat dan dunia timur, juga meresap dalam pandangannya bagi gereja timur dan gereja barat terhadap hubungan manusia dengan alam dunia yang ada tergelar di sekitar kita. Ibu, bapak, saudara-saudara, saya ingin membahas mengenai pandangan dari gereja timur terlebih dahulu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, bahannya itu ada dua, yaitu debu dan tanah dan hembusan napas Allah. Supaya itu menjadi tepat, kita akan baca dari Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-20, ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membuat manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keberadaan manusia yang bersifat lahir, bersifat jasmani, itu bahannya dari debu tanah. Maka seluruh unsur-unsur yang ada di dalam tanah, zat-zat yang ada di dalam bumi, itu ada di dalam diri manusia. Unsur apa saja yang ada di dalam bumi, di dalam tanah, di dalam jagat ini, itu ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, manusia itu disebut sebagai mikrokosmos, dunia yang kecil. Dan dunia yang luas itu disebut mikro.
kosmos. Karena antara mikrokosmos dan mikrokosmos itu adalah sama sebenarnya, maka dalam pandangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, terutama adalah bumi, itu sangat harmoni. Dianggap sebagai keluarga dalam pandangannya. Mengapa demikian? Karena mikrokosmos ini jikalau mengalami ketidakseimbangan, misalnya gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi, sehingga mikrokosmos ini mengalami ketidakseimbangan dan guncangan, maka akan berdampak sangat luas bagi mikrokosmos, yaitu manusia. Pada saat gunung meletus, debu berhamburan keluar, udara mengalami ketercemaran, kemana-mana ditiup oleh udara, sehingga akibatnya itu sangat luas dan menimpa terhadap mikrokosmos, yaitu manusia. Dalam pandangan orang Jawa, manusia itu disebut jagat cilik, mikrokosmos, sama. Dan dunia luas itu disebut jagat gede. Dalam dunia pewayangan disebut jagat gumulung, itu adalah diri manusia, dan jagat gumelar itu adalah dunia luas. Karena apa yang ada di dalam dunia luas dan yang ada di dalam diri manusia itu sama, maka manusia dan alam menjadi bagian keluarga. Efeknya manusia memiliki tanggung jawab terhadap ekologi, terhadap pencemaran alam, di mana manusia itu tinggal akan selalu menjaga alam lingkungannya, ada sikap harmoni manusia dengan alam di sekitarnya, disebabkan karena manusia itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari jagat yang besar ini. Dan pada saat akhir nanti pun manusia akan kembali kepada debu dan tanah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia mengalami keterpisahan dari sang sumber hidup, yaitu Sang Roh Kudus, yang meniupkan nafasnya, yaitu energi daya kasekten dari Sang Roh Kudus itu, sehingga terciptalah roh manusia. Manusia mengalami keterpisahan, ada di dalam kuasa kematian, baik secara roh maupun secara tubuh. Secara roh terpisah dari sang sumber hidup, yaitu Sang Roh Kudus. Secara daging
manusia kembali kepada debu. Ada di dalam kuasa dosa, iblis, dan kematian. Itulah sebabnya Sang Kristus diutus oleh Sang Bapa turun ke bumi adalah dalam karya menyelamatkan keberadaan manusia yang jatuh itu. Dan cara menyelamatkannya baik itu manusia dan bumi juga yang ikut mengalami keterkutukan dan jatuh. Maka untuk menyelamatkan manusia, Sang Kristus mengalahkan kuasa kematian itu dan bangkit dari kematian sehingga kematian dikalahkan. Kematian itu disebabkan oleh dosa, maka dosa sekaligus ditumbangkan. Dan dosa itu disebabkan tipu daya iblis, maka iblis sekaligus dikalahkan. Itulah manusia dipulihkan oleh Sang Kristus dengan kebangkitannya itu, sehingga manusia memiliki pengharapan untuk hidup melalui manunggal menyatu dengan Sang Kristus. Lalu bagaimana caranya menyelamatkan alam yang juga ikut terkutuk? Caranya adalah Sang Kristus menyentuh sang sumber dari segala ciptaan ini, yaitu air. Mari kita akan baca dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. 2 Petrus 3 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Saudara, bumi seisinya ini bahannya itu dari air. Karena itulah untuk memulihkannya Sang Kristus itu di dalam memulihkan alam ciptaan yang juga jatuh, minta dibaptis di sungai Yordan bersinggungan dengan air sebagai inti daripada ciptaan. Dengan demikian sejak Sang Kristus itu dibaptis di sungai Yordan, alam ciptaan yang jatuh itu mengalami pemulihan. Dengan dasar itulah maka gereja melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya menyangkut manusia saja, tetapi terkait dengan alam kosmis. Manusianya diselamatkan, dunia di mana manusia tinggal yang itu juga jatuh juga diselamatkan. Karena itu kitab suci mengatakan bahwa nanti akan ada langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru diperbarui oleh Sang Kristus yang dimulai dari bersinggungannya Sang Kristus dengan air di sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah gereja Timur tidak takut menggunakan
benda-benda jasmani yang berasal dari alam sekitar berada untuk dibawa kepada gereja. Mengapa? Dasarnya adalah keselamatan bukan hanya manusia saja, tetapi menyangkut alam kosmis. Dan benda-benda yang tidak bisa bicara itu dibawa kepada gereja, mewakili daripada alam yang tidak bisa bicara, yang nantinya pun juga akan diselamatkan. Manusianya diperbarui, alam ciptaan pun akan ikut diperbarui. Maka di gereja menggunakan ada dupa. Nah, oleh orang-orang yang memiliki pemikiran barat, dupa itu dianggap sesuatu yang klenik. Sesuatu yang berhubungan dengan makhluk-makhluk roh yang jahat. Apalagi orang-orang yang kurang piknik di dalam spiritual, gampang menghakimi. Orang yang menggunakan dupa dianggap sesuatu yang itu tidak benar. Bukankah Sang Kristus waktu lahir di Bethlehem ada orang-orang yang datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Iya, saudara. Semuanya itu adalah benda-benda yang bersifat jasmani. Pada saat gereja melakukan pengusiran roh-roh jahat yang mengganggu umat percaya, menggunakan air dan menggunakan hisop yang di dalam keyakinan orang Israel itu disebut hisop. Maka di gereja menggunakan juga daun-daunan, ada daun palem, ada daun di sekitar kita dipakai untuk menjadi sarana ngepiok ke air itu ke tiap sudut rumah, sehingga rahmat ilahi itu mengalir melalui benda-benda yang jasmani itu dan kuasa Allah yang bekerja. Orang ortodok tidak takut menggunakan benda-benda yang jasmani. Bukankah Sang Kristus juga menyembuhkan itu dengan ludah dicampur dengan tanah? Bagi orang yang pikniknya kurang jauh, melihat ini sesuatu yang berbau dukun dan klenik. Tetapi bagi orang yang memahami spiritual, justru bekerjanya rahmat Allah itu adalah mengalir melalui hal-hal yang bersifat gaib. Apa itu gaib? Allah itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh indera ragawi manusia. Maka disebut Allah itu adalah roh. Manusia diciptakan menurut citra dan gambarnya Allah. Maka kemanusiaan kita yang real, yang sejati itu sebenarnya adalah yang bersifat roh. Maka supaya ada komunikasi yang erat dengan Allah yang adalah
roh itu, maka kemanusiaan kita yang bersifat batin yang tidak bisa dilihat oleh indera ragawi manusia ini, yang adalah roh kita ini, berkomunikasi dengan roh Allah, sehingga roh bertemu roh, dibantu oleh rohnya Allah yaitu Roh Kudus, maka doa-doa orang benar itu akan sampai. Ibu, bapak, saudara-saudara, karena itulah spiritual ortodok itu sebenarnya adalah belajar bagaimana komunikasi antar roh, yaitu rohnya manusia dengan rohnya Allah itu melalui kemanusiaan yang bersifat batin. Termasuk juga di dalam pengusiran akan kuasa gelap yang itu adalah makhluk roh, maka caranya adalah berdoa secara roh, memohon petunjuk kepada Allah yang adalah roh supaya diberi cara untuk dapat menghalau kuasa si jahat itu. Bisa juga melalui benda-benda yang jasmani, maka sarananya ada air, ada dupa, ada daun-daun. Kalau itu mendapat petunjuk dari alam ini, itu orang ortodok tidak takut dan itu tidak melanggar kebenaran ilahi. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang timur sangat menghormati, menghargai alam karena bagian dari alam. Lalu sedikit beda pandangan dengan pemikiran dunia barat yang itu biasanya diambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 tadi. Dikatakan demikian, Allah menjadikan segala jenis berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini di dalam dunia barat ditafsirkan bahwa manusia itu akhirnya berada di atas alam. Karena sebagai penguasa, sehingga mengeksploitasi alam pun tidak merasa bersalah apapun, karena manusia ada di atas alam sebagai penguasa. Berbeda tadi dengan pandangan dari gereja timur, manusia itu bagian daripada alam. Sehingga manusia dapat menghargai alam, menggunakan benda-benda yang dari alam sebagai sarana mengalirnya rahmat yang ilahi. Itulah yang disebut sakramen, yaitu mengalirnya rahmat ilahi melalui benda-benda yang jasmani. Karena pandangan dari barat itu manusia menjadi penguasa atas semuanya ini, bumi, tanah, segalanya, maka manusia menjadi raja. Berbeda dengan manusia menjadi bagian daripada alam. Ibu, bapak, saudara-saudara,
Juga saya ingin mengomentari satu hal lagi, yaitu mengenai yang baru ramai muncul saat ini, yaitu mengenai pawang hujan. Di mana-mana banyak membicarakannya, viral, ada yang menghujat dan ada yang simpati. Bahkan saya banyak melihat orang-orang Kristen pun banyak ikut menghujatnya sebagai praktek perdukunan. Saudara, sebenarnya ini adalah orang yang kurang piknik saja. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Wahyu itu ada malaikat yang berkuasa atas air. Malaikat adalah makhluk roh yang membantu menolong pekerjaan-pekerjaan daripada Allah. Karena mereka ini, malaikat ini diberi tugas untuk menjaga air. Dan jikalau manusia itu berhubungan secara batinnya, secara rohnya dengan malaikat yang adalah makhluk roh, melalui sang sumber hidup, yaitu sang Roh Kudus, maka doanya itu bisa juga dikabulkan. Sehingga pawang itu bisa sementara waktu menyisihkan air hujan itu tidak turun, menundanya. Itu dari Allah. Bukankah kitab suci juga mengajarkan bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama bahkan ada yang menghentikan lajunya matahari karena doanya? Bukankah itu lebih daripada pawang yang mengendalikan matahari? Saudara, kita umat ortodok jangan ikut-ikutan menjadi kadrun yang kurang piknik. Lebih baik belajar spiritual daripada menghakimi orang lain. Mungkin ada pertanyaan, Romo, di Gunung Athos sana, di Yunani sana, tidak ada dasarnya itu mengusir kuasa kegelapan dengan menggunakan daun-daun dari sekitar kebun kita. Misalnya daun kelor, katakan. Ya di sana tidak ada daun kelor. Sama dengan kita, kenapa kita itu minum rebusan daun pepaya? Apakah kitab suci ada dasarnya supaya yang sakit itu minum daun pepaya? Tidak ada. Tetapi landasan kita adalah benda-benda yang jasmani itu sudah dipulihkan oleh Sang Kristus. Karena itu dengan doa yang memohon kepada Allah yang Maha Tritunggal itu, maka kita tidak melanggar apapun. Seorang Romo tentunya mengerti mana itu musyrik, mana itu tauhid, itu sudah ada di dalam bagian hidupnya. Kiranya menjadi pencerahan bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan pencerahan. Tuhan memberkati. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.